Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daro Junaidi, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Kali ini saya akan memberikan sedikit informasi tentang salah satu teori ekonomi klasik yang dikemukakan oleh David Ricardo, yaitu tentang teori perdagangan internasional keunggulan kooperatif. Baiklah, teori ini terlahir dari adanya kelemahan pada teori keunggulan absolut oleh Adam Smith. Teori ini mengacu pada pembagian kerja spesialisasi bidang kegiatan yang dahulu telah dikemukakan oleh Adam Smith. Ricardo berpendapat bahwa nilai atau harga suatu barang ditentukan oleh jumlah, waktu atau jam kerja yang digunakan untuk memproduksi barang tersebut. Suatu negara memiliki keunggulan kooperatif apabila melakukan spesialisasi terhadap barang yang diproduksi sehingga dapat mengekspor barang tersebut. Spesialisasi tersendiri mengacu pada keefisienan produksi yang dilakukan untuk memproduksi suatu barang. Menurut David Ricardo, perdagangan internasional terjadi bila ada perbedaan keunggulan kooperatif antar suatu negara. Ia berpendapat bahwa keunggulan kooperatif akan terjadi jika suatu negara mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. Sebagai contoh, Indonesia dan Malaysia sama-sama memproduksi kopi dan timah. Indonesia mampu memproduksi kopi secara efisien dengan biaya yang murah, tetapi tidak mampu memproduksi timah secara efisien dengan harga yang murah. Sebaliknya, Malaysia mampu dalam memproduksi timah secara efisien dan dengan biaya yang sedikit, tetapi tidak mampu memproduksi kopi secara efisien dengan biaya yang sedikit. Dengan demikian, Indonesia memiliki keunggulan kooperatif dalam memproduksi kopi, sedangkan Malaysia memiliki keunggulan kooperatif dalam memproduksi timah. Perdagangan akan saling menguntungkan jika kedua negara bersedia bertukar kopi dan timah. Teori keunggulan kooperatif ini juga bisa diterapkan dengan menggunakan asumsi sebagai berikut. Pertama adalah perdagangan internasional hanya dilakukan di antara dua negara. Kedua adalah objek, barang, atau komoditi yang diperdagangkan hanya ada dua jenis saja. Yang ketiga adalah setiap negara hanya memiliki dua unit faktor produksi saja. Yang keempat adalah skala produksi bersifat content return to scale, yang artinya harga relatif barang-barang komoditas tersebut sama pada berbagai kondisi produksi. Yang kelima adalah berlaku teori nilai tenaga kerja yang menyatakan harga barang sama dengan atau dapat dihitung dari jumlah jam kerja tenaga kerja yang digunakan dalam proses produksi barang tersebut. Yang kelima adalah berlakunya teori nilai tenaga kerja yang menyatakan harga barang sama dengan atau dapat dihitung dari jumlah jam kerja tenaga kerja yang digunakan dalam proses produksi barang tersebut. Dari berbagai asumsi tersebut, keunggulan kooperatif terjadi apabila suatu negara mampu melakukan produksi barang dengan biaya dan tenaga kerja yang lebih murah dibandingkan biaya tenaga kerja di negara lain. Meskipun teori ini memiliki berbagai kelemahan, akan tetapi teori ini telah menjadi dasar kegiatan ekonomi perdagangan internasional di era modern saat ini. Pemikiran David Ricardo berpengaruh besar bagi perkembangan kegiatan perdagangan internasional dan ilmu ekonomi di kemudian hari, dan menjadi cikal bakal teori-teori pemikiran selanjutnya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.